Setelah percikan api muncul dari tangan Pak, Rungkat yang hanya menggesekkan sebuah benda kecil yang bagi kita dikenal sebagai korek api, para anggota suku. Prikitio langsung membisu. Raut wajah mereka berubah dari rasa curiga menjadi ketakjuban mendalam. Mereka menganggap benda itu adalah alat sihir kuno yang hanya dimiliki oleh keturunan langit. Dalam budaya mereka, api adalah sesuatu yang sakral, yang harus dipanggil lewat upacara panjang, tarian, dan mantra. Tapi kini, si pendatang hanya butuh satu gerakan kecil. Seketika kepala suku yang dikenal sebagai Juguruguir mengangkat tongkat tulangnya dan berteriak lantang, "Gagugug! Magakagan gigi gagag!" Yang kira-kira berarti, orang ini bukan manusia biasa, dia utusan langit. Sorak-sorai suku Prikitio pun pecah. Mereka mulai mengelilingi Pak Rungkat, menari melempar bunga dan membawanya menuju pusat desa. Tubuh Pak Rungkat, yang awalnya penuh lumpur dan debu hutan, segera dibersihkan. Mereka memberinya kain khas suku, mengalungkan rantai dari taring ular, dan memakaikan topi berbulu burung raksasa. Pak Rungkat awalnya hendak menolak semua itu. Namun melihat betapa seriusnya mereka dan betapa bahagianya para warga, ia akhirnya pasrah. Dalam benaknya, lebih baik ia pura-pura menjadi raja daripada disiksa karena dianggap penyusup. Apalagi sejak kejadian panah yang gagal menembus. Tubuhnya, yang ternyata cuma mengenai layar, para penduduk makin yakin bahwa tubuhnya kebal. Tak lama pesta rakyat digelar, di tengah alun-alun desa yang dikelilingi obor dari bambu, Pak Rungkat duduk di atas batu besar yang telah dilapisi daun dan dihias. Warna-warna cerah. Ia dijamu dengan makanan berlimpah, buah-buah aneh, daging panggang berbau kuat, dan minuman ungu pekat dari getah pohon tua. Di sisi kirinya duduk Juguruguir, kepala suku yang kini memanggilnya Runggagir Raja Agung. Sementara itu, para penduduk menari dalam irama lagu khas mereka, yang nadanya seperti gumaman bayi namun penuh makna bagi mereka. Pak Rungkat mulai menangkap pola bahasa mereka. Ia menyadari bahwa hampir semua kata dalam bahasa Prikitio adalah versi dipelintir dari bahasa Indonesia, ditambahi huruf G di sela-sela vokal. Magakagan berarti makan. Tagapigi berarti tapi, dengan kecerdasan dan rasa ingin tahu yang tinggi, Pak Rungkat pelan-pelan mulai bisa mengikuti percakapan sederhana. Ketika seorang anak kecil menyodorkan daging dan berkata, "Igigu dagag giging uguger," ia langsung terjemahkan sebagai ini daging ular. Daging ular, gumam Pak Rungkat dalam hati agak bergidik. Tapi karena seluruh suku menyaksikan reaksinya, ia menelan juga potongan itu dengan senyum dipaksakan. Rasanya kenyal dan bau tanah, tapi ia tetap mengangguk puas agar tak mengecewakan. Namun di balik pesta megah itu, ada percakapan rahasia antara Juguruguir dan penasihatnya. Mereka tak benar-benar percaya sepenuhnya pada Pak Rungkat. Mereka mengatur sejumlah ujian untuk memastikan bahwa ia benar-benar utusan langit. Kalau dia memang sakti, dia harus bisa menaklukkan api, menebas hutan, dan memimpin hujan, ujar sang penasihat dengan bahasa khas mereka. Malam pun larut. Pak Rungkat tidur di sebuah pondok khusus raja, lengkap dengan kasur daun dan selimut kulit binatang. Ia mulai berpikir tentang geng Farji, Topan, Robi Peot, dan Yot, yang mungkin kini sedang mencarinya, atau justru tersesat. Ia tahu bahwa ia tak bisa berlama-lama di sini. Ia harus menemukan jalan keluar dari pulau ini dan menyatukan kembali kelompok mereka. Tapi sebelum itu, ia harus memainkan peran ini, peran sebagai raja. Sementara itu, di sisi lain pulau, geng Farji sedang menyusuri jalur semak yang mulai gelap. Robi memeriksa jejak kaki yang samar-samar tertinggal di tanah. "Ini kayaknya jejak Pak Rungkat deh," ujar Robi pelan. Peot hanya mengangguk lesu. Ia masih menyimpan rasa sedih tentang ayahnya, Pak Rungkat, yang hilang begitu saja tanpa kabar. Yot yang biasanya cerewet, kini lebih diam. Mereka mulai khawatir bahwa mereka telah terlalu jauh masuk ke hutan tanpa arah pasti. Topan tiba-tiba berhenti. Ia mengangkat tangannya, memberi kode agar semua diam. Dari balik pepohonan, terdengar suara gemerisik. Mata mereka membelalak. Sesosok tinggi dengan rambut merah menyala sedang mengamati mereka dari kejauhan, setengah bersembunyi. Wajahnya terlihat penuh siasat. Ia adalah pria misterius yang sempat disebut oleh Bang Black, pria yang terakhir, terlihat bersama Pak Rungkat, di pelabuhan kecil, sebelum hilangnya jejak sang ayah Peot. "Jangan bergerak," bisik Topan. Tapi sebelum mereka bisa kabur atau bersembunyi, suara tawa aneh terdengar, diikuti oleh suara langkah-langkah dari berbagai arah. Mereka terjebak. Orang-orang asing mulai mengurung mereka dengan obor dan senjata dari bambu tajam. Tapi bukan suku Prikitio. Mereka tampak berbeda. Lebih gelap, lebih diam, dan lebih mematikan. Di tempat lain, keesokan paginya, Pak Rungkat diajak ke Sungai Suci oleh para tetua. Di sana ia diminta menunjukkan kekuatan untuk menyeberangi air tanpa basah. Sontak ia panik. Tapi melihat bahwa sungai hanya dangkal dan penuh batu, ia berlagak berjalan sambil menghindari air dengan pijakan kayu. Penduduk bersorak kagum menyangka ia memang mampu berjalan di atas air. "Teriakan Runggagir! Runggagir!" menggema di seluruh lembah.
Namun kegembiraan itu tak berlangsung lama. Seorang pemburu datang tergesa-gesa, membawa kabar bahwa 4 anak kecil dengan pakaian aneh terlihat di dekat perbatasan utara. Wajah Pak Rungkat langsung berubah. Ia tahu pasti siapa mereka. Di malam harinya, saat desa mulai tenang, Pak Rungkat menyelinap keluar dari pondoknya. Ia mengenakan kembali pakaian lamanya yang disembunyikan dalam kantong daun. Ia membawa 1 senter, sebilah parang kayu pemberian Juguru Guir, dan 1 kantong kecil berisi sisa makanan. Ia tahu bahwa anak-anak itu dalam bahaya. Ia tahu bahwa waktunya sebagai raja sudah habis. Ia harus menyelamatkan mereka.